Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Harian Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sampean semuanya sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari segala bentuk bahaya. Semoga dipermudah segala urusan sampean mbak, amin ya robbal alamin. Kita doakan yang baik-baik buat sampean semuanya. Saya selalu mensupport channel iki sejak lama sampai saat iki. Moga-moga sampean yang perantauan sehat selalu, kemudian berhasil duitnya menjadi barokah, amin ya robbal alamin. Nah mbak-mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas sebuah berita iki kejadian kemarin sore, tapi karena kemarin sore karena Niki membahas kasus yang lain, jadi baru bisa membahas hari ini mbak. Oke, tentang apa itu kita bakal membahasnya saat ini buat sampean semuanya. Oke, langsung aja mbak. Jadi ceritanya kemarin sore mbak, tanggal berapa? Tanggal 2 Juni 2025 jam 4 sore mbak, di Satin, tepatnya di Fortune City One. Iki di Hang Seng Bank mbak, dimana di situ ada laki-laki yang bercelana pendek warna hitam, kaosnya iki warna putih, kemudian dia memakai masker dan juga memakai topi mbak. Wes kalau udah pakai masker, pakai topi kan seharusnya sudah bisa dicurigai, karena kalau ada sesuatu pasti ada bagian muka iki pasti dibungkus, dibungkus, ditutup masker sama topi. Iki pasti ada niat yang terselubung. Jadi jam 4 itu hari ada laki-laki yang sudah saya jelaskan depan tadi, iki masuk mbak ke Hang Seng Bank. Kemudian setelah dia masuk, dia duduk mbak di antara konter 1 sama konter 2. Jadi sedang menunggu giliran jam 4 sorean mbak. Lek sore-sore kan menjelang tutup toh mbak, karena tutupan sekitar jam 4.30. Nah ini kan menjelang tutup mawan. Nah laki-laki kui masuk mbak ke Hang Seng ini. Nah setelah iki nasabah lainnya kemudian staf, iki banyak yang pulang mbak, berkurang ya. Jadi di situ tidak terlalu banyak orang mbak. Jadi pinter ini si pelaku melakukan target-targetnya, mencari waktu yang tepat sorean hari. Jadi antara staf sama nasabah iki wis berkurang. Jadi situ lumayan sepi. Nah setelah dia duduk di situ, dia iki lumayan lama mbak, sekitar 15 menitan. Nah ketika dia sudah duduk lumayan lama 15 menitan, iki ada salah satu staf perempuan sing umurnya 35 tahun kui mau lewat mbak. Jadi lewat berlalu lalang di situ. Nah karena dia iki ada target ini sebagai tameng ngancem staf-staf yang lainnya, maka perempuan yang umurnya 35 ya, katanya 35 tapi ada yang bilang 25 tahun. Nah kui barulah dia iki langsung nyergap mbak, langsung megang, kemudian langsung ngambil tuh atau ini. Nah iki tone iki lumayan panjang mbak, sekitaran 60 inci. Nah diambil kemudian ditudungkan mbak ke sini, kemudian gini. Nah, staf perempuan ini agak memberontak. Akhirnya di sininya bleret, mbak. Jadi di sini ku ada bekas ginian. Nah, setelah itu si perampok iki ngomong sama konter pertama untuk mengeluarkan duit di situ. Kalau enggak, iki temanmu bakal gini kan. Jadi ngomongnya pakai bahasa Kantonis mbak iki, ya. Iki walaupun laki-laki umur 43 tahun, iki jarake ciri-ciri kane wong Cina, tapi dia pinter bahasa Kantonis. Jadi suruh ambil uangmu di situ. Kalau enggak gini. Jadi diambil mbak sama staf konter pertama. Nah staf konter pertama kui ngambil duit sekisaran 120.000
Hong Kong dolar atau sekitaran 240 jutaan. Dan ini mata uang Hong Kong dolar dan juga mata uang dolar Amerika. Jadi ada dua jenis mata uang di counter pertama. Kemudian dia juga menyuruh counter kedua iki untuk mengeluarkan semua duit. Dan dia iki sekali lagi ngancem pakai tameng perempuan ya tadi. Gini kan. Kemudian karena ketakutan ya, takut terjadi apa-apa sama temennya, dia mengeluarkan duit semuanya Mbak di situ, di laci itu. Yaitu totalnya sebesar 250 Hong Kong dolar atau sekitar 500 jutaan. Ini dikeluarkan oleh counter nomor 2 tadi. Jadi total yang dibawa oleh si perampok ini 370 Hong Kong dolar. Nah, setelah si perampok ini mengantongi duit sebanyak 370 Hong Kong dolar, langsung dia kabur Mbak. Langsung dia kabur. Kemudian dia kaburnya iki menuju mobil warna hitam yang sudah dipersiapkan untuk kabur tadi. Dan staf yang buat tameng tadi iki kan enak-enak kan terluka toh Mbak Gulu iki. Akhirnya dia iki langsung dipanggilkan ambulan, dibawalah ke rumah sakit Prince of Wales sana. Jadi daerah Satin juga. Kemudian dia dirawat Mbak sekali lagi karena terluka. Biasa kan kalau udah ngancem pakai kayak gini kan dalam keadaan takut, emosi, bener-bener melakukan tindakan yang konyol gini juga Mbak. Karena apa? Biar percaya orang-orang bahwa oh iki laku serius kalau kamu nggak memberikan uang gini. Jadi Mbak dia terluka Mbak bagian sini. Kasihan ya, pasti trauma dengan kasus seperti ini. Dipastikan dia bakal nggak jadi staf lagi karena trauma Mbak. Orang sana kan banyak-banyakan masih trauma toh Mbak. Sedikit aja pasti trauma. Semoga aja pulih kembali ya Mbak. Nah, setelah saya baca informasi 4 jam yang lalu, iki si perampok iki setelah membawa duit kata dari bank, dia kabur Mbak ke daratan atau ke Cina sana. Jadi sampai saat ini belum tertangkap pelakunya. Jadi biasa kita tahu yo kalau di Hong Kong, kui kan semuanya serba canggih, semuanya serba cepat, bergerak dengan cepat. Tapi sampai saat ini pelakunya juga belum tertangkap. Jadi kalau belum tertangkap pasti sampean tahu Mbak, kalau si pelaku si perampok iki lihai, dimana dia bisa loh dengan santai memasuki Hang Seng Bank, kemudian dia duduk dengan santai, kemudian setelah itu dia santai. Nah, ada kesempatan korban, barulah dia langsung ngambil korban, kemudian korban buat tameng tadi. Jadi menurut aku rencananya kui tersusun dengan rapi, bagus banget sehingga polisi ini belum menemukan, belum menangkap keberadaan si pelaku. Apakah pelaku ini nantinya bisa tertangkap atau enggaknya? Apakah pelaku ini cuma satu orang atau mungkin lebih dari satu orang? Karena ketika ngerampok dia tuh melakukan sendiri Mbak. Jadi menurut aku iki lumayan berani si perampok ini dan memiliki pemikiran yang matang untuk melakukan perampokan di sore hari di bank dalam sendirinya dia. Biasanya ngerampok itu kan banyak orang toh Mbak, 2, 3, 4. Tapi ini cuman satu orang Mbak, pinter dia. Karena kalau dia menggunakan banyak orang, kita takutnya terendus Mbak. Kalau dia sendiri mungkin dia bisa mengelabui polisi-polisi Hong Kong. Jadi pinter iki rampoke. Nah setelah dia bawa uang kabur, kemudian dia mau ke Cina Mbak, karena memang di situ daerah asalnya. Nah apakah dia iki memiliki komplotan yang lain? Apakah nanti dia tertangkap? Kalau Mbak minat silakan komen, iki perlu dilanjutkan apa enggak kalau ada informasi terbaru. Semoga dengan adanya kasus-kasus pembahasan di channel iki
membuat mbak-mbak kuwi nggak penasaran dan nambah informasi. Semoga bermanfaat diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.